Halo, jumpa kembali di channel Keluarga Karen. Jadi pada video kali ini kakak lagi lapar nih. Nah, biasanya kalau lapar gini kita makan apa? Kita makan mie instan ya. Oke, tapi bagi adik-adik yang masih balita, kakak saranin jangan makan mie instan ya. Tapi kalau bagi yang sudah lewat dari balita mungkin jangan terlalu sering-sering makan mie instan, karena kakak sendiri makan mie instannya ini hanya ketika memang kondisi darurat dan tidak ada lauk sama sekali di rumah tapi perutnya kosong. Oke, jadi kali ini yang kita makan, yang akan kakak masak adalah mie instan Indomie rasa kari ayam. Jadi Indomie rasa kari ayam ini salah satu kesukaan kakak yang rasa kuah ya. Jadi untuk semua jenis rasa kuah itu yang paling kakak suka adalah kari ayam. Gimana dengan kalian? Suka yang rasa apa? Silahkan komen dan ceritakan pengalaman kalian ketika makan mie instan ya. Oke, jadi di depan kita sudah ada satu bungkus Indomie mie kari ayam. Kita buka sama-sama ya teman-teman. Jadi mie kari ayam ini tipikal mie kuah, mie instan kuah yang dimana di dalamnya pasti ada bumbunya. Nah, karena rasanya kari ayam, selain ada bumbunya dia pasti ada cabenya ya. Jadi cabai sama bumbu, dan ini adalah rasa kari ayamnya yang sedap banget, dan itu adalah bawang gorengnya ya. Jadi ini adalah yang harus dicampur di dalam satu mangkok nanti ketika kita bikin mie kari ayam. Oke, kita sambil bikin mie ya. Jadi bagi yang belum pernah bikin mie, yang perlu disiapin pertama adalah mangkoknya terlebih dahulu. Nah, kalau kakak biasanya bumbunya kakak tuang terlebih dahulu di dalam mangkok loh ya. Jadi macam-macam caranya yang bisa dilakukan, tapi agar cita rasa dari bumbunya itu masih tetap strong itu, maka biasanya kakak akan taruh bumbunya di dalam mangkok terlebih dahulu, tidak dicampur langsung di dalam panci yang nanti membuat minyak seperti itu. Oke, kita campur jadi satu. Nah, karena kakak nggak suka bawang goreng, jadi bawang gorengnya kakak tinggal aja ya. Jadi itu adalah bumbu, terus kemudian ada bumbu cabai dan minyak rasa kari ayam. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah kalian harus merebus air panas di panci ya. Jadi air panas di pancinya nggak perlu terlalu banyak, secukupnya aja. Kalian bisa pakai kompor LPG atau kalian bisa kompor listrik yang sekarang lagi trending, semuanya pakai listrik nih ya. Ada yang punya pengalaman menggunakan kompor listrik, dan biasanya ketika minyak sudah kakak masukin ke panci, itu sisa bungkus bumbu-bumbunya kakak taruh di plastik minyak untuk rapi ketika dibuang ke tong sampah seperti itu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi tips agar kalian setiap buang ke tong sampah itu rapi seperti itu. Oke, kita lalu lihat apakah mie-nya sudah matang, dan biasanya karena ini adalah rasa kari ayam, kakak biasanya menuangkan terlebih dahulu kuahnya di mangkoknya ya. Jadi kuahnya kalau kakak sukanya kuahnya nggak terlalu banyak agar rasa bumbu kari ayamnya itu masih tetap strong ketika kita makan ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk agar bumbunya bercampur menjadi satu dengan kuahnya yang sudah kita tuang di mangkok ya. Jadi kalau kakak itu sukanya kuahnya gak banyak-banyak, jadi cukupan aja agar rasa bumbu kari ayamnya itu tetap terasa ya. Tapi kalau bagi kalian yang suka kuahnya banyak, mungkin rekomendasinya bisa ditambahin
garam atau ditambahin bumbu penyedap agar rasa dari kari ayam itu masih ada. Tapi kalau nggak pakai kuah, nah itu pasti rasanya lebih nendang sekali. Oke, kita aduk-aduk dulu minyak agar matangnya rata ya. Lalu kita tutup. Kebetulan kakak saat ini menggunakan kompor listrik. Jadi kompor listrik ini memang lebih lama untuk mendidihnya, tapi kalau sudah mendidih dia juga secepat kompor LPG. Oke, kita tunggu sampai kondisinya betul-betul matang. Jadi kalau untuk Indomie kuah itu kakak biasanya merebus mie-nya tidak sampai terlalu matang ya. Agar apa? Agar ketika nanti kita makan itu mie-nya masih kondisinya kenyal. Jadi kalau ketika itu sudah terlalu matang, kita pindahin di mangkok yang ada kuah panasnya, maka nanti ketika kita matang mie-nya akan matang sekali, dan itu kakak nggak suka. Tapi bagi teman-teman yang suka makan mie dengan kondisi yang matang atau sangat matang sekali, mungkin ngerebus mie-nya bisa sampai matang ya, tergantung kebutuhan aja dan mana yang lebih suka. Oke, kita tunggu karena menurut aturan yang ada di bungkusnya itu kita merebusnya kurang lebih 3 menit ya kan. Lalu kita angkat, kita tiriskan ya. Jadi meniriskan biasanya macam-macam caranya. Kalau kakak karena ini kuah, langsung aja diangkat minyak dari pancinya ya, seperti ini. Diangkat aja, nggak perlu repot. Biasanya ada yang pakai alat peniris ya, jadi saringan seperti itu nggak ada masalah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kakak lebih sukanya langsung kakak angkat seperti ini ya. Oke, jadi kelihatannya sudah menggoda sekali dan baunya sudah sampai di sini loh. Wah, bau wangi kari ayamnya ini menggoda sekali, jadi kepingin makan terus. Oke ya, ini kita sudah sajikan mie kari ayamnya, dan tidak lupa ketika makan mie tentunya harus ditemani oleh minuman. Nah, kebetulan minuman yang sering kita minum itu adalah es teh manis, sama dengan kakak. Jadi ketika makan Indomie ini ditemani oleh es teh manis yang dingin. Kondisi panas-panas gini enak sekali minum es teh manis dingin ya. Oke, kita makan aja pelan-pelan. Jadi karena kakak itu sukanya mie-nya masih kenyal, jadi ketika ngerebus mie-nya itu kakak nggak sampai matang mie-nya, sehingga ketika nanti kita makan dengan kuahnya itu masih kerasa tekstur mie-nya itu kenyal. Dan tentunya mie Indomie kari ayam ini memang luar biasa enaknya, sampai ke tingkat yang level nikmat ya. Jadi bagi kakak ini untuk yang rasa kuah, salah satu rekomendasi kalau kalian mau cari tahu apa yang enak itu adalah Indomie rasa kari ayam. Sebenarnya ada yang rasa lain ya, ada yang rasa kaldu ayam, ada yang rasa ayam spesial dan lain sebagainya, ada yang rasa soto mie. Tapi kalau kakak tetap dengan selera asal adalah mie kari ayam. Oke, yuk kita makan yuk. Karena panas ya biasanya, karena Indomie kuah itu, mie instan kuah itu panas. Enak banget ya. Jadi ketika kita makan Indomie kari ayam ini, dari suapan pertama itu kerasanya sudah nendang banget, dan rasanya nggak pengen berhenti untuk ngabisin sampai habis mie-nya ya. Waduh, ini suapan kedua sudah nggak tahan lagi untuk makan suapan kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya. Waduh ya, ini adalah cita rasa kalau kita makan mie instan ya. Tapi
kembali lagi kakak menyarankan jangan terlalu sering makan mie instan karena memang tidak baik bagi kesehatan ya. Jadi istilahnya makanan itu kan harus 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau setiap hari makan mie instan, sehari 3 kali makan mie instan dalam sebulan, maka itu kurang baik ya. Jadi sesekali makan mie instan boleh, tapi jangan setiap hari dan setiap waktu. Oke. Jadi setelah makan mie instan rasa kari ayam yang hangat, rasanya nendang, minum es teh manis itu rasanya luar biasa. Oke, ya kita makan yuk. Bagi adik-adik yang susah makan mungkin bisa mencoba untuk makan mie instan ya. Tapi kalau balita saran kakak jangan makan mie instan terlebih dahulu, mungkin makan mie buatan bunda. Nah, karena mie buatan bunda itu selain enak, higienis dan sehat. Oke, ya kita langsung makan. Jadi kalau kakak biasanya makan mie kuah itu kadang kuahnya nggak terlalu banyak. Jadi setiap sebelum makan mesti kakak aduk-aduk terlebih dahulu agar apa? Agar kuahnya itu tercampur di mie-nya ya, sehingga ketika kita makan itu rasa kuahnya itu masuk ke dalam mulut dengan mie-nya. Luar biasa ya. Oke, yuk kita makan yuk sampai habis, dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel ini karena channel ini berisi hal-hal yang menyenangkan ya. Kita bisa berbagi apapun yang ada di sini. Oke, kita makan yuk. Jadi tak terasa kalau makan Indomie kari ayam ini dalam waktu singkat sudah setengah loh gitu ya. Jadi sampai bingung kenapa kok cepet habis gitu ya. Dan kalau makan Indomie kari ayam ini atau mungkin mie instan yang lain itu banyak orang yang bilang gini, makan satu kurang, makan dua kebanyakan. Nah betul nggak? Sama. Jadi kakak sendiri kalau bikin mie instan itu bingung, bikin satu itu kurang, ketika nanti habis itu kurang, tapi ketika bikinnya itu dua mesti kelebihan. Jadi yang terbaik memang lebih baik bikin satu agar tidak buang mie-nya ya. Nanti kalau kepingin lagi bisa makan lagi satu, seperti itu. Oke, kita lanjut yuk makannya ya teman-teman. Kita makan Indominya lagi nih. Waduh, mau habis nih. Jadi seperti yang tadi kakak bilang, makan satu itu rasanya kurang banget ya. Kurang banget karena apa? Karena rasanya tidak kenyang ya. Nah biasanya ada beberapa orang yang makan Indomie ini dikombinasi dengan makan nasi ya. Jadi itu istilahnya boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Ada yang ditambah telur, ada yang tambah sosis seperti itu. Tapi kalau kakak biasanya karena kondisi darurat, kondisi lapar dengan tidak ada lauk, maka paling cepat ya langsung masak mie instan yang original tanpa ditambah-tambahi apapun ya. Karena kalau masak sosis lagi, masak telur lagi itu tambah lama ya. Kalau tambah lama semakin lapar ya. Oke, ini tinggal 2 suapan lagi. Wah, tak terasa sudah habis loh ya. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe loh ya. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komen di bawah, apapun komennya itu ya. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, ini suapan yang terakhir dan rasanya nggak kepingin rasa mie, nggak kepingin mie-nya itu habis, tapi ya kenyataannya habis ya. Dan perut sudah kenyang, kita sudah bisa fokus untuk beraktivitas. Oke, demikian video kakak dalam video makan mie instan ya.
Jadi kali ini yang kakak makan adalah Indomie kari ayam dan minum es teh manis. Wah, terima kasih dan sampai ketemu pada video berikutnya.